panutan di dalam kehidupan kita. Bukan artis, bukan orang-orang yang terkenal banyak viewersnya, banyak pengikutnya. Bukan itu yang harus kita jadikan cerminan di dalam kehidupan kita. Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bulan apa? Pernah dengar ayat Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu Bapak Ibu sesungguhnya Allah wa malaikatahu, malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, malaikat Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah sudah memberitahu bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah memerintahkan kita semua ya ayyuhalladzina amanu, kita semua wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian, sallu alaih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kaidah, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, kasura dzikruhu, maka akan selalu menyebutkan sesuatu itu. Gambarannya, semisal kita cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu menyebutkan nama orang yang kita cintai di dalam doa. Kita cinta kepada Al-Quran, maka tidak cukup kita menenteng membawa Al-Quran itu, tapi jauh lebih dari itu, yaitu kita membacanya. Setelah kita membaca Al-Quran itu, kemudian kita berusaha untuk memahami, mencari artinya. Setelah kita paham artinya, kita selanjutnya bagaimana mengaplikasikan, mengamalkan isi Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala kepada Sayyidah Aisyah, ya saya akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Ada yang hafid? Ada yang hafid Quran? Nggak ada. Ada yang anaknya ya. Nah, bagaimana hafizul Quran sejatinya? Bukan mereka hafal dari surah Al-Fatihah ila An-Nas. Mulai dari situ takriratnya, Al-Fatihahnya, tajwidnya, bacaannya, makhorijul hurufnya semuanya baik. Hafal tanpa harus melihat, tahu halaman berapa, di barisan berapa, tahu. Tapi bukan itu pada hakikatnya hafal Al-Quran. Tapi pada hakikatnya hafal Al-Quran itu adalah bagaimana pengamalan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, kita ini zikir, tapi kita ini nggak tahu pada maknanya, ya. Tapi kita mantep. Kadang walaupun kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, kenapa kok bisa ngasih? Terkadang dari guru-guru kita percaya lagi, lebih yakin lagi hati kita
penuh dengan salawat. Yang terjadi pada bulan luar kota Madinah, salah satunya kita akan lewat Masjid Qiblatain. Di sana adalah tempat terjadinya peralihan kiblat. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kiblatul anbiya, kiblat para nabi, kiblat para nabi Masjidil Haram. Tapi di mana? Di Masjidil Aqsa. Memang di dalam ayatnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tempat ibadah yang dibangun pertama kali itu memang Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi kalau kita sekarang kalau di Indonesia sholatnya ngadep kemana? Ngadep ke ada ngadepnya ke barat. Tapi kalau di Madinah kita sholatnya ngadep kemana? Ke selatan. Jangan ngadep ke barat, nanti ngadepnya ke matahari. Ya, karena kenapa kok ngadep ke selatan? Kita ini hakikatnya adalah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Sedangkan posisi Madinah ini berada di utaranya Makkah. Jadi kalau penduduk Madinah atau penduduk Syam ketika sholat mereka pasti akan menghadap ke utara, ke selatan. Ya, kalau penduduk Yaman maka mereka akan menghadap ke utara. Karena posisi Ka'bah itu kalau dari Yaman itu berada di sebelah utaranya. Baiklah izzat para tamu-tamu Allah, Diyufullah wa Diyufur Rahman. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepada kalian fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari golongan kita semua, dari golongan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu jangan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah golongan dari malaikat. Kenapa golongan dari malaikat? Golongan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah memerintahkan malaikat itu bersujud di hadapan Nabi Adam alaihi salam. Maka malaikat itu tanpa banyak tanya, tanpa membantah perintah Allah, langsung sujud. Nah, langsung sujud. Karena kenapa? Malaikat itu tidak dibekali nafsu. Karena malaikat itu tidak dibekali nafsu. Beda dengan iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah karena gagal, apa jawaban iblis? Benar. Adam itu diciptakan dari tanah. Adam itu diciptakan dari lumpur. Wa khalaqtani min nar. Sedangkan saya, kata iblis, wa khalaqtani min nar, dari api. Jelas api dengan tanah ya jauh perbedaan api. Sehingga dengan kecongkakan, kesombongan itu Allah mengeluarkan iblis dari surga. Dilaknat oleh Allah, diturunkan ke bumi. Tapi sebelum diturunkan, iblis beserta dedengkotnya itu berjanji meminta kepada Allah agar dihidupkan sepanjang masa untuk selalu mengganggu anak cucu Adam, kita semua ini, Bapak Ibu. Itu tidak henti-hentinya untuk menjerumuskan kita di dalam hal keburukan, di dalam hal kejelekan. Nah, satu contoh Bapak Ibu, sholat itu baik apa enggak? Sedekah itu baik apa enggak? Tapi kalau sedekahnya ingin kita dipuji oleh orang lain, kita ingin dianggap bahwa, oh, itu Bapak itu ahli ibadah ternyata. Padahal kita sholatnya bukan lillahi ta'ala. Fa'amaluna maradud. Maka amal kita sia-sia. Perbuatan kita tinggal capeknya saja. Karena kenapa? Tidak didasari karena Allah Ta'ala. Memang secara zahir,
secara zahir itu adalah ibadah. Ya, sedekah, ngasih orang, ibadah memang. Tapi kalau tujuannya adalah ingin agar kita dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, dan tujuannya bukan lillahi ta'ala, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, Bapak Ibu, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Kita semua sekarang sudah berada di akhir zaman. Kita semua sudah berada di akhir zaman, di mana akhlak itu sudah mulai bobrok. Ya, akhlak kita sudah mulai rusak, sudah mulai jauh dari ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya. Sehingga yang seharusnya itu adalah perbuatan dosa, karena menjadi biasa dianggap sebuah kebiasaan walaupun itu dosa. Al-Aizza, para tamu-tamu Allah, diufullah wa diufur rahman. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, buktikan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Buktikan bahwa kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Gak cukup kita mengatakan I love Muhammad, gak cukup kita cinta kepada Nabi. Apa yang beliau ucapkan, ummati ummati umat. Orang-orang yang pada akhirnya pada akhir perbuatan kita. Meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai yang membuat kita masuk surga, yang membuat mengangkat kita masuk surga, itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena umrah kita, tapi apa? Tapi min fadlillah wa min rahmatillah. Itu semuanya adalah bentuk dari kasih sayang Allah, bentuk dari fadl keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Semuanya yang duduk di sini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yauma la yanfa'u fihil malu walal banun. Di hari kiamat itu, di mana di hari itu harta kita mendapat itu yang harus kita renungkan. Introspeksi diri. Kita harus muhasabatun nafas. Introspeksi diri bagaimana agar diri kita ini menjadi hamba yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Itu bukan tentang soal kita bolak-balik datang ke Baitullah. Itu bukan soal tentang kita berapa kali haji, berapa kali umroh.
tapi ini adalah tentang bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan wah saya sudah haji 4 kali, saya sudah umroh bolak-balik, tapi sejauh ini umroh yang kita lakukan, haji yang pernah kita laksanakan, ziarah yang kita ke kota Madinah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh apa pengaruhnya pada hati kita? Apakah semuanya itu sudah merubah pada diri kita? Umroh haji bukan soal kebanggaan bagi kita, tapi umroh haji ziarah kepada Rasulullah bagaimana mendidik hati kita agar menjadi hamba yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Azza, para tamu-tamu Allah, difullah wa difur rahman. Madinah ini adalah Al-Madinatu Qubbatul Islam wa Darul Iman wa Ardul Hijrah wa mutabawwa'ul halal wal haram. Kita Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Berawal dari awal mula turunnya wahyu yang diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Muhammad memulai misi dakwahnya. Ada 2 periode, disimpulkan menjadi 2 periode. Pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Rasulullah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Dengan ketabahannya, dengan kegigihannya, Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh orang kafir. Bahkan orang kafir itu tidak segan-segan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, nyampe di kota Madinah, nyampe di Saniyatul Wada, para sahabat Ansor antusias, mulai dari yang remaja, yang perempuan, sampai yang anak-anak sekalipun ikut hadir untuk menyambut. Padahal sebelumnya beserta sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Sehingga di kota Madinah ini Rasulullah SAW Bun Ghafur, berkat pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai saat ini bekas-bekas bangunan tempat yang pernah disinggah itu semuanya masih ada yang diabadikan. Di antaranya di sebelah yang mungkin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi sebuah proyek, ya. Insya Allah mungkin sepertinya akan ada pembaruan. Ini yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'adah. Dulu di sini adalah sebuah gedung yang biasa dijadikan permusyawarah sahabat-sahabat yang berada di kota Madinah, penduduk kota Madinah. Bahkan pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah intikal ila rafi'il a'la, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Maka di kesempatan itu juga para sahabat Muhajirin Ansor bersiap-siap, bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin yang akan melanjutkan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa? Setelah generasi Rasulullah SAW itu tidak dikenal dengan Rasul lagi. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, pamungkas, penutup Nabi, penutup daripada utusan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah Nabi palsu. Tentang perihal kedatangan Nabi Isa alaihi salam, itu bukan lagi Nabi Isa ketika diturunkan lagi nanti di akhir zaman ke muka bumi ini, itu bukan membawa syariat ajaran baru. Tapi Nabi Isa itu akan tetap melanjutkan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Saqifah Bani Sa'adah ini khalifah pertama yang dikenal dengan Khilafaur Rasyidin diangkat di sini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sampai sekarang tempat ini tetap tidak diratakan. Tempat ini tidak dihilangkan untuk menjadi pembelajaran kepada kita, untuk menjadi bukti kepada kita bahwa disinilah dulu tempat pengangkatan pemimpin pertama kali dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Baik, kita bisa melihat ke sana ada beberapa masjid. Ya, jadi lihat ke sana nggak apa-apa, lihat ke belakang dulu. Ya, di sana itu lihat ya, yang masjidnya kecil-kecil itu. Itu ada 3 masjid. Pertama, di masjid yang paling ujung itu masjid yang di banyak kubahnya, ya. Masjid yang banyak kubahnya dan di atasnya itu banyak burungnya, itu yang dikenal dengan Masjid Ghamamah. Tahu Ghamamah, pernah dengar? Masjid Awan. Ya, kenapa kau dinamakan Masjid Awan? Di masjid itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin salat Id, pernah memimpin salat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hujan. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan masjidnya tidak seperti seluas sekarang. Ya, tidak seperti seluas seperti sekarang. Jadi ketika Rasulullah itu bersama para sahabat ingin melaksanakan sholat gerhana bulan, terus ingin melaksanakan sholat istisqa minta hujan, maka Rasulullah bersama para sahabatnya keluar ke sebuah tempat lapangan kosong dan melaksanakan sholat jamaah di sana. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya melaksanakan sholat istisqa, tiba-tiba Bapak Ibu, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat Rasulullah melaksanakan khutbah, di saat Rasulullah melaksanakan khutbah, yang awalnya langit Madinah ini panas terang, tiba-tiba langsung berubah menjadi, dan ketika itu juga kota Madinah ini langsung diguyur hujan. Uniknya di mana? Uniknya ini termasuk mukjizatnya Rasulullah. Ada awan khusus yang Allah perintahkan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW tidak terkena hujan. Tidak terkena hujan. Nah, awan itu yang dikenal dengan awan doa, dikenal dengan Ghamamah. Sehingga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dibangunlah sebuah tempat yang pernah dilaksanakan sholat oleh Rasulullah. Jadi dibangun masjid ini untuk mengenang bahwa tempat ini pernah disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelahnya lagi, ya, saya juga agak kelihatan itu. Nah, yang putih ini yang dikenal dengan pernah tahu Sayyidina Ali siapa? Pernah dengar siapa Sayyidina Ali? Siapa? Menantu Rasulullah sekaligus Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu sepupuan. Selain sepupuan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menikah dengan putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa kok dijuluki Az-Zahra? Karena Sayyidah Fatimah selama umur tidak pernah haid, Bapak Ibu. Itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lantas kenapa masjid ini kok dinamakan Masjid Sayyidina Ali? Apakah ini rumahnya Sayyidina Ali? Bukan. Tapi ini adalah dulu Rasulullah itu selama 10 tahun, lebih 10 tahun. Ketika Rasulullah memimpin sholat Id, memimpin sholat istisqa, menjadi imam, Rasulullah itu tidak hanya fokus di satu tempat, pindah-pindah. Sehingga ketika kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali sholat di sana, memimpin para penduduk Madinah untuk melaksanakan sholat Id di sana. Apa? Sayyidina Ali ingin memberitahu kepada para tabi'in, kepada para sahabat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat di tempat ini. Sehingga masjid itu dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diyufullah wa diyufur rahman. Ada beberapa juga tempat-tempat bersejarah. Juga termasuk rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu pas berdekatan dengan Kubah Hijau. Tahu Kubah Hijau di mana? Belum tahu ya? Belum ya. Iya, nanti akan dibawa sana. Ya. Di Kubah Hijau itu adalah Bapak Ibu, di sanalah tempat makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas di Kubah Hijau itu adalah makamnya Rasulullah. Kemudian ada dua sahabat. Ada di samping makamnya Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Azza wa diyufur rahman. Jadi selama kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat kepada Rasulullah bukan bertanya tentang faedahnya apa, keutamanya apa. Kalau saya banyak baca sholawat ini fungsinya apa, manfaatnya, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah sebagai bentuk bukti keseriusan kita bahwa kita ini betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Azza, para tamu-tamu Allah, diyufullah wa diyufur rahman. Sebelum saya akhiri pertemuan di sore ini, khususnya yang untuk grup dari Surabaya, ya, yang khusus grup dari Surabaya, nanti malam jam 3.30 sholat tahajud bersama. Ya, jam 3.30 itu usahakan semuanya sudah ada di lobi. Fa insyaallah kita akan melaksanakan sholat tahajud bersama. Kenapa tidak tadi malam? Kalau tadi malam itu waktunya mepet, kita jadi diletakkan malam ini. Terkait program-program yang lain, fa insyaallah akan saya sampaikan di grup dan juga yang dirahmati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sebelum semua bersama, hingga kita semuanya menjadi hamba yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama saudara dan teman-teman kita.
Mari kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita